Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke teman-teman, izinkan saya di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi. Perkenalkan, nama saya Sahdil Darah Mulia, dengan nomor NPM 97. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, teman-teman, di sini Sahdil akan menjelaskan apa sih itu manajemen di kurikulum. Oke. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan manajemen kurikulum. Apa sih manajemen kurikulum itu? Manajemen kurikulum adalah proses sistematis dalam mengelola kurikulum, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Dalam konteks pendidikan Indonesia, kurikulum ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembelajaran, seperti yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka, yang menekankan pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Secara sederhana, manajemen ini adalah proses mengatur dan mengelola, sedangkan kurikulum ini adalah rencana dan pedoman pembelajaran. Jadi, manajemen kurikulum ini adalah cara mengatur dan mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Lanjut, yaitu tujuan dari manajemen kurikulum. Tujuan utamanya manajemen kurikulum ini itu memastikan bahwa proses pembelajaran ini berjalan sesuai arah dan tujuan pendidikan nasional. Beberapa tujuan pentingnya nih. Yang pertama itu mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan ini harus berbentuk peserta didik yang beriman, berilmu, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang kedua itu meningkatkan mutu pembelajaran. Kurikulum yang dikelola dengan baik ini akan menghasilkan proses belajar yang terarah dan berkualitas. Yang ketiga nih teman-teman, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum harus responsif terhadap perkembangan teknologi, sosial, dan budaya. Yang keempat nih teman-teman, menggunakan sumber daya sekolah, guru, sarana, dan waktu harus digunakan secara efektif. Oke, selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum. Fungsi dari manajemen kurikulum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ini perencanaan. Perencanaan ini adalah planning. Tahap ini merupakan langkah awal yang sangat penting. Perencanaan ini meliputi dari penyusunan kalender, pendidikan, penyusunan program semester, penyusunan program tahunan, penyusunan silabus dan modul ajar. Penentuan metode dan strategis pembelajaran perencanaan yang baik akan mempermudah melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, ini adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini berarti menyusun dan mengatur seluruh komponen kurikulum agar berjalan sistematis. Antara lainnya penyusunan jadwal pelajaran, penentuan struktur mata pelajaran, koordinasi antar guru dan kepala sekolah. Tanpa pengorganisasian yang baik, pelaksanaan kurikulum akan tidak terarah. Yang ketiga, ini pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan ini tahap implementasi kurikulum di kelas, meliputi kegiatan pembelajaran sesuai modul ajar, penggunaan metode yang variatif, pengelolaan kelas, penilaian hasil belajar. Pada tahap ini, guru berperan sebagai pelaksanaan utama di kurikulum. Yang keempat, ini evaluasi atau controlling. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah kurikulum ini telah berjalan sesuai dengan tujuan. Bentuk dari evaluasi ini berproses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran siswa, supervisi kepala sekolah, refleksi dan perbaikan program. Jika ditemukan kekurangan, maka dilakukan revisi atau pengembangan kurikulum. Oke. Selanjutnya, ini ada prinsip-prinsip dari manajemen kurikulum. Agar pengelolaan kurikulum ini berjalan dengan efektif, perlunya ini memperhatikan prinsip. Yang pertama ini ada relevansi.
Nah, relevansi ini kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, ini ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Yang ketiga, ini adalah efektivitas. Nah, efektivitas ini harus mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, yang keempat, ini ada efisiensi. Nah, efisiensi ini menggunakan waktu, tenaga, dan biaya secara dengan optimal. Yang kelima, ini ada kontinuitas. Nah, berkesinambungan antara jenjang pendidikan. Teman-teman, kita akan lanjut dari komponen kurikulum. Nah, kurikulum ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama, ini tujuan dari komponen tersebut. Nah, arah yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, isi atau materi dalam komponen. Bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, ini metode atau strategi. Nah, strategi ini cara atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, ini ada evaluasi. Evaluasi ini proses penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan. Keempat komponen ini harus selaras agar pembelajaran ini terasa dengan efektif. Oke, sebelum saya menutup video penjelasan dari manajemen kurikulum, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah menonton video dari penjelasan materi Sadil ini. Semoga bermanfaat. Oke, untuk teman-teman semua, jika masih ada kebingungan ataupun yang masih ingin ditanyakan perihal manajemen kurikulum, boleh teman-teman komen di kolom komentar, dan di situ nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu saja saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.